Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengasihi hidup kami hingga sampai saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu di bait-Mu Tuhan. Berkati Tuhan hati pikiran kami Tuhan, sehingga firman Tuhan di minggu ini bolehlah Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan semuanya berandaskan anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur kepada Tuhan diperjumpakan kembali di minggu ini dalam firman Tuhan di Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi napas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan napas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepada aku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernapas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada napas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada napas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai napas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepada aku, dan napas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, dan mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat
Aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah firman Tuhan di dalam judul perikop di Yeskiel ini adalah kebangkitan Israel. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya ingin bertanya kepada kita semua di tempat ini. Pernahkah kita merasa seperti kering, ya, berjalan tetapi hati kosong? Hidup kita jalani tetapi terasa hampa. Mulut tersenyum tetapi jiwa lelah. Beribadah tetapi terasa hambar. Kadang kita hidup seperti itu. Tapi sebenarnya kita sedang kehilangan kehidupan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membawa kita kepada sebuah penglihatan yang sangat-sangat kuat. Dari sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Bukan sekedar mati, tetapi sudah lama mati. Itu yang menandakan Bapak Ibu tidak ada harapan dan juga tidak ada kehidupan. Namun Bapak Ibu, di sanalah Tuhan bekerja. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam firman minggu ini, ada 4 hal yang kita pelajari di minggu ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, Tuhan melihat keadaan kita yang sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu Tuhan melihat keadaan kita yang sebenarnya adalah di dalam Yeskiel 37, Tuhan membawa Nabi Yeskiel ke sebuah lembah penuh tulang kering. Tuhan bertanya, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Bapak Ibu yang terkasih, secara manusia jawabannya jelas tidak mungkin. Tapi tulang yang sudah kering tidak bisa hidup lagi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, Yeskiel menjawab dengan imannya, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Ini menunjukkan iman. Ketika kita tidak tahu jalan keluar, kita tetap percaya Tuhan tahu. Hari ini kita mungkin ada di antara kita yang merasa hidupnya kering, bahkan juga kehilangan semangat, bahkan juga merasa hubungannya dengan Tuhan sangat merasa makin menjauh. Tetapi ya, Tuhan senantiasa tahu dan mengalami kegagalan luka yang terus-terus tak putus-putusnya. Tuhan melihat semuanya, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, yang kedua adalah firman Tuhan menghidupkan yang mati. Mengapa Bapak Ibu firman Tuhan menghidupkan yang mati dalam firman Tuhan ini? Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, berbicara kepada tulang-tulang kering. Itu terlihat aneh pastinya, bahkan tidak masuk akal. Tetapi saat firman Tuhan disampaikan, tulang-tulang mulai bergerak, saling menyatu, muncul juga urat dan daging. Bapak Ibu terkasih, secara logika mungkin itu tidak bisa terjadi. Tapi Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan memiliki kuasa untuk memulihkan apa yang sudah mati. Jemaat yang dikasih Tuhan, mungkin iman kita mulai mati, mungkin pengharapan kita mulai hilang, mungkin kasih kita mulai dingin. Tetapi hari ini Tuhan berkata, dengarlah firman-Ku. Sebab firman Tuhan bukan sekedar kata-kata. Firman Tuhan adalah kuasa kehidupan. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, kita belajar nafas Tuhan memberikan kehidupan yang sejati. Nafas Tuhan memberikan kehidupan yang sejati.
Walaupun tulang-tulang itu sudah menjadi tubuh, mereka masih hidup, belum hidup. Ya, belum hidup Bapak Ibu. Sampai Tuhan berfirman, datanglah, hai napas hidup, dan bernapaslah kepada orang-orang ini. Dan ketika napas Tuhan masuk, mereka hidup, mereka bangkit, mereka menjadi tentara yang sangat-sangat besar. Bapak Ibu terkasih, ini adalah nats yang penting sekali. Bahwasanya bentuk bisa ada, tetapi tanpa napas Tuhan tidak ada kehidupan. Kita bisa datang ke gereja sampai saat ini. Ya, kita bisa melayani, kita bernyanyi, ya, kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi tanpa roh Tuhan, semuanya hanya aktivitas kosong. Napas Tuhan atau Roh Kudus yang menghidupkan jiwa kita saat ini. Napas Tuhan yang memberikan semangat baru. Napas Tuhan yang mengubah kita dari kering menjadi hidup. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin, sungguh luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih adalah yang keempat adalah Tuhan memberi pengharapan baru. Di firman Tuhan dikatakan, bangsa Israel berkata, pengharapan kami sudah hilang. Mungkin itu juga suara hati sebagian kita hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Bahwasanya pengharapan sudah hilang. Tetapi Tuhan menjawab, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Tuhan tidak pernah berkata sudah terlambat. Tuhan tidak pernah berkata tidak mungkin. Selama Tuhan bekerja, selalu ada harapan. Bapak Ibu yang terkasih, ada sebuah ilustrasi singkat yang saya sampaikan di minggu ini. Seperti sebuah tanaman yang kering karena lama tidak disiram. Daunnya pun layu dan hampir mati. Tetapi ketika air mulai diberikan kembali, perlahan-lahan tanaman itu hidup kembali. Begitu juga kehidupan kita. Kita tidak butuh banyak hal, kita hanya butuh hadirat dan napas Tuhan. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, di minggu ini Tuhan mengajak kita untuk mengakui kondisi kita. Jujur, jika kita sedang kering, kembali kepada firman Tuhan, dengar dan hidupi firman. Mari buka hati bagi Roh Kudus, biarlah Tuhan mengembuskan napasnya. Percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan dan tidak ada yang mustahil baginya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, hembuskan napasmu ke dalam hidup kami. Hidupkan kembali hati yang lelah. Jika hari ini hati kami terasa lelah, jika jiwa kami terasa kosong, jika pengharapan kami mulai padam, Tuhanlah yang senantiasa menghidupkan, bekerja di dalam kehidupan kami. Tuhanlah yang mengembuskan napas kehidupan kepada kami, sehingga Tuhan, jiwa kami tidak kering. Kami dapat bangkit menjadi umat yang penuh semangat bagimu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.